Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nokul Prasetyo dari kelas 10 PPT 5 absen 22. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan materi tentang basic Python yang sebelumnya sudah dilanjutkan oleh Walian dan Faustin, mulai dari materi dasar sampai dengan perulangan. Dan kali ini saya akan melanjutkannya ya, sampai selesai. Baik, saya akan menjelaskan tentang if-else statements. Dalam Python, if-else digunakan untuk mengeksekusi blok kode tertentu berdasarkan kondisi yang benar atau salah. Itu contohnya begini. Jika kondisi itu bernilai benar atau true, maka jalankan kode berikut. Tapi, jika kondisi false atau salah, maka jalankan kode berikut. Baik, kita langsung aja ke contoh codingannya ya. Ya, jadi misalkan kita buat variabel dulu ya. Nilai sama dengan 100. Kita buat if-else-nya, pengisiannya. If nilai sama dengan 100, maka print kamu sangat stringin dulu, kamu sangat hebat. Oke, ini kita buat ads-nya, tapi sebentar. Tapi jika selain itu, maka print tingkatkan lagi. Kayak begini, jadi kita akhiri dulu. Kita lihat coba ya, run. Kamu ya di sini kamu sangat hebat karena tadi kamu masukkan nilainya pertama itu 100 ya. Baik, itu aja contoh untuk if-else nya. Kita lanjut ke materi berikutnya. Ya, untuk materi berikutnya itu nggak jauh beda dari tadi, yaitu elif statement. Dalam Python, elif singkatan dari else if digunakan untuk menambahkan kondisi tambahan di antara if dan else. Jadi kalau tadi if itu kan hanya memuat satu kondisi. Nah, tapi kalau elif ini bisa lebih dari satu kondisi, bisa 2, 3 atau lebih. Ya, kita langsung aja ke contohnya. Kita komentarin dulu. Oke, kita lanjut aja. Kita buat seperti tadi aja ya, cuman itu dengan cara memasukkan variabelnya seperti tadi. Misalkan ini sama dengan 80. Ide buat percobaannya
jika nilai lebih besar daripada jika nilai lebih kecil atau sama dengan 60, maka print nilai kamu C. Ya, kita buat ya. Jadi ini untuk kondisi pertama. Untuk kondisi kedua kita buat juga. Di sini kita pakai, kita nggak pakai if lagi, tapi kita pakai elif nilai lebih kecil sama dengan 80, maka print nilai kamu B. Kemudian untuk yang terakhirnya, untuk kondisi terakhir kita menggunakan else. Karena sudah kondisi terakhir kita menggunakan else. Oke, ini lalu jika selain itu print nilai kamu A. Karena kita masukkan 80, coba kita cek bentaran dulu. Ya, nilai kamu B, karena nilai kita tadi adalah 80. Oke, kita bakal lanjut ke materi yang ketiga. Ya, jadi materi yang ketiga itu ada sequence. Sequence adalah struktur data dalam Python yang menyimpan urutan elemen, yaitu contohnya seperti list, tuple, dan dictionary. Baik, kita langsung lanjut aja ke yang pertama, yaitu list. List adalah sekumpulan elemen yang dapat diubah, mutable, dan diindeks. Setiap elemen dalam list dapat diakses menggunakan indeksnya. List didefinisikan dengan tanda kurung siku. Ya, kita langsung aja ke contohnya. Jadi list itu digunakan untuk menyimpan suatu data secara terurut gitu. Kita langsung aja buat contohnya. Ya, ini kita komen dulu yang tadi. Kita lanjut ke materi list. Kita delete aja ya. Di sini kita delete dulu biar rapi ya kan. List misalkan data nama pelanggan misalkan. Jadi ya, tulis untuk datanya kita jadikan satu, nama pelanggannya apa aja dengan diapit dengan kurung siku. Misalkan yang pertama itu ada novel, terus yang kedua sebentar ya, ini nggak pakai string seperti ini. Oh, pakai. Oh iya,
misalkan kita tulis terlebih dahulu Noval, terus Randy dan Alvin, misalkan gini. Nah, ini kita sudah berhasil buat satu list pelanggan ya, yang dalamnya terdapat nama-nama pelanggan. Kita bisa coba aja. Sebentar, ini belum di print. Kita print dulu ya, print kita ini tulis nama pelanggan. Nah, nama pelanggannya sudah di sini ya, sudah ada. Oke, selanjutnya kita mungkin bakal lanjut aja ke materi sequence berikutnya. Materi sequence berikutnya adalah tuple. Tuple adalah kumpulan elemen yang tidak dapat diubah, immutable, dan diindeks seperti list. Setiap elemen dalam tuple dapat diakses menggunakan indeksnya. Tuple didefinisikan sebagai tanda kurung biasa. Ya, jadi tuple ini digunakan ketika kita akan menyimpan data yang dimana data itu tidak boleh diubah ataupun berubah. Misalkan kita ingin mengirimkan suatu program untuk suatu aplikasi yang dimana data itu tidak boleh berubah sama sekali. Oleh karena itu kita bisa menggunakan tuple ini untuk menyimpan data tersebut. Ya, contoh tuplenya itu nggak jauh beda sama list, cuman datanya ini diapit dengan tanda kurung biasa. Kalau tadi list pakai tanda kurung siku, kalau tuple ini diapit dengan tanda kurung biasa. Ya, kita langsung aja seperti tadi, kita ubah aja ininya ya. Misalnya taruhnya itu jangan pelanggan, karena pelanggan itu bisa berubah. Misalkan seperti tadi aja ya. Jenis operator misalkan. Nah, di sini langsung saja seperti tadi, bedanya langsung menggunakan tanda kurung saja. Jadi di sini jenis operator itu ada jumlah tambah kurang bagi. Ini untuk jenis operator, kita langsung ambil aja ya, print jumlah jenis operator. Langsung saja begini, dan hasilnya seperti